Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diki Irawan, saya mahasiswa Universitas Nasional jurusan Sistem Informasi. Pada video ini saya akan menjawab pertanyaan dari ujian tengah semester rekayasa perangkat lunak Sistem Informasi. Ya, langsung saja kita masuk ke pertanyaan pertama, yaitu ada jelaskan tahapan di dalam SDLC. SDLC sendiri dimulai pada tahun 1960-an. Sejak saat itu, proses coding para programmer sudah diikat oleh sebuah tahapan yang sudah disesuaikan dengan prosedur yang sudah meminimalisir dampak buruknya akibat. Nah, langsung saja pertama ada inisiasi. Tahap inisiasi menjadi tahap SDLC yang pertama. Biasanya tahap ini ditandai dengan adanya pembuatan proposal tentang proyek perangkat lunak. Yang kedua ada pengembangan konsep sistem. Setelah tahap inisiasi, tahap selanjutnya adalah tahap pengembangan konsep. Pada tahap ini kamu akan diminta untuk menjelaskan mengenai lingkup konsep yang akan dikerjakan. Selanjutnya ada sistem planning. Tahapan ini umumnya lebih menekankan aspek feasibility study, yakni studi kelayakan pengembangan sistem. Adapun aktivitas yang dikerjakan pada tahap ini adalah sebagai berikut, yaitu pembentukan tim, mendefinisikan tujuan pengembangan, mengidentifikasikan masalah, menentukan strategi yang digunakan selama proses pengembangan, dan yang terakhir menentukan prioritas teknologi yang akan digunakan. Selanjutnya ada analisis sistem. Pada tahap ini akan dilakukan beberapa tahap meliputi studi literatur. Studi literatur ini berguna untuk dapat menemukan kasus yang dapat ditangani oleh sistem dan juga mendefinisikan sebuah sistem. Yang kelima, ada desain. Pada tahap ini, pengembang akan mentransformasikan kebutuhan secara terperinci. Dokumen desain fokus pada bagaimana caranya agar dapat memenuhi berbagai fungsi yang dibutuhkan oleh sebuah sistem. Selanjutnya ada perancangan sistem. Pada tahap ini, fitur-fitur dan operasi pada sistem dideskripsikan secara mendetail dengan aktivitas yang analisa interaksi objek dan fungsi pada sebuah sistem serta menganalisa data dan membuat skema database. Selanjutnya ada pengembangan. Setelah itu, tahap yang selanjutnya adalah tahap pengembangan, yakni mengubah perancangan ke dalam sistem informasi yang kompleks. Selanjutnya ada integrasi dan pengujian. Tahap selanjutnya adalah tahap integrasi dan pengujian. Pada tahap ini, pengembang akan mempresentasikan sistem perangkat lunak yang telah memenuhi keadaan yang dispesifikasikan pada dokumen kebutuhan. Selanjutnya ada implementasi. Pada tahap ini akan diadakan pelaksanaan perangkat lunak pada area produksi atau area pada user. Selanjutnya ada operasi dan pemeliharaan atau operation and maintenance. Pada tahap ini akan dijelaskan tentang pekerjaan yang dilakukan untuk menjalankan dan memelihara sistem informasi pada area produksi. Nah, terakhir ada disposisi atau disposition. Tahap yang terakhir yaitu mendeskripsikan aktivitas dari pengembangan sistem serta membangun data yang sesungguhnya sama dengan aktivitas user yang dilakukan. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan nomor 2, yaitu perbedaan dari model sistem prototype, waterfall, spiral, dan RAD. Nah, saya akan menampilkan tabelnya di video ini. Metode waterfall. Waterfall merupakan suatu metode dalam pengembangan software di mana pengerjaannya harus dilakukan secara berurutan yang dimulai dari tahap perencanaan konsep pemodelan. Sedangkan metode prototype, metode pengembangan software yang mengizinkan pengguna atau user memiliki gambaran awal tentang program yang akan dikembangkan, serta melakukan pengujian awal. Selanjutnya ada metode spiral, model proses software yang evolusioner yang merangkai sifat iteratif dari prototipe dengan cara kontrol dan aspek sistematis dari model sekuensial linear. Dan terakhir ada model RAD, adalah strategi siklus hidup yang ditujukan untuk menyediakan pengembangan yang jauh lebih cepat dan mengedepankan hasil dengan kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan hasil yang dicapai melalui siklus tradisional. Nah, itu adalah jawaban dari nomor 2. Selanjutnya akan masuk ke pertanyaan nomor 3, yaitu buatlah contoh aplikasi di sekitar kamu
aplikasi di mana kamu berinteraksi dengan aplikasi tersebut. Model pengembangan apa yang dipakai dan jelaskan tiap langkah atau step yang digunakan, kesulitan apa yang saya rasakan sebagai pengguna aplikasi tersebut. Nah, aplikasi yang saya gunakan pada kehidupan sehari-hari yaitu Facebook. Nah, model pengembangan Facebook yaitu seperti yang sudah dijelaskan di nomor 1, setelah saya membaca beberapa artikel, Facebook itu pertama dia mengembangkan konsep, ya kan? Jadi Facebook itu mendokumentasi pengembangan manajemen rencana dan analisis area sistem. Selain itu, pada tahap ini Facebook juga mempelajari bagaimana cara kerja sebuah sistem. Selanjutnya, Facebook juga mengedepankan analisis sistem. Pada analisis ini, Facebook dituntut untuk menganalisis kebutuhan sistem dan juga dapat membuat batasan sistem menggunakan brainstorming. Dengan begitu, tim pengembang jadi mengetahui kasus yang tepat untuk dimodelkan dengan menggunakan sistem. Selanjutnya, model pengembangan desain, karena Facebook ini selalu up to date dengan desain yang ada. Itu ada pengembangan Facebook yang akan mentransformasikan kebutuhan secara terperinci. Dokumen desain sistem Facebook fokus pada bagaimana caranya agar memenuhi berbagai fungsi yang dibutuhkan oleh sebuah sistem. Selanjutnya, Facebook juga mengedepankan integrasi dan pengujian. Tahap selanjutnya adalah integrasi. Pada tahap ini, pengembang akan mempresentasikan atau Facebook akan mempresentasikan sistem perangkat lunak yang telah memenuhi keadaan yang dispesifikasikan pada dokumen kebutuhan dan fungsional. Kesulitan yang saya gunakan dalam menggunakan aplikasi Facebook ini yaitu mungkin Facebook ini juga sulit menangkap sinyal. Jika kita tidak memakai kartu provider yang bagus, maka loading pada aplikasi Facebook ini juga akan sedikit lemot sekali.